Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibril Makarim Azudi dengan NIM 25021305385 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Jadi teman-teman, hari ini saya akan mewawancarai salah satu dosen FEB, khususnya dosen-dosen yang telah berhasil menerbitkan karya ilmiah maupun karya tulisnya. Hari ini saya berencana untuk menemui Pak Abdul Rashid Samsuri, dosen mata kuliah manajemen sekaligus dosen pengantar manajemen saya sendiri, untuk mewawancarainya terkait karya-karyanya tersebut. Tapi selagi nungguin Pak Rasidnya, yuk kita tanya-tanya dulu anak-anak FEB tentang jurusannya sendiri. Kebetulan saat ini saya sedang berada di depan gedung yudisium FEB dan sekarang ada acara musyawarah mahasiswa. Jadi di dalam pasti ada mahasiswa. Yuk kita tanyain. Agak permisi, mau tanya namanya siapa, dari jurusan apa? Nama saya Puri Alivia Zara dari jurusan Akuntansi. Nama saya Melty Aisyah dari jurusan Akuntansi. Kalau boleh tahu nggak, apa alasan kenapa kakak ngambil jurusan akuntansi itu? Jadi keluarga saya itu kan profesinya itu mayoritas pedagang ya. Jadi saya pengen upgrade profesi saya itu seputar tentang keuangan. Nah, saya tertarik pada jurusan akuntansi. Titiknya itu pas saya belajar di SMA materi akuntansi. Terus juga akuntansi kan punya prospek kerja yang luas dan juga tidak ketinggalan era. Kalau kakak gimana? Kalau saya nggak banyak alasan sih. Jadi pertama saya itu biasanya kemarin sebelum daftar itu tanya ke kakak saya jurusan akuntansi itu enak nggak? Ternyata katanya nggak sesuai yang dibayangkan, jadi saya milih itu. Kalau gitu dari 1 sampai 10, seberapa susah jurusan akuntansi menurut kakak semua? Untuk semester 1 ini mungkin 3/10 ya. Karena mungkin agak kaget di penyesuaiannya, itu sangat berbeda pas di SMA. Kalau kakak? Kalau saya karena udah nanya ke kakak kayak mana aja yang masuk, jadi 6 atau 7/10. Karena yang susah itu kayak di penyesuaian sama worksheet, itu butuh ketelitian. Lumayan juga ya. Jadi apa ada pesan untuk anak-anak 2026 yang mau ngambil jurusan akuntansi juga? Mungkin kakak ini dulu. Boleh kak? Menurut saya bagi kalian yang emang udah mutusin buat pilih akuntansi, itu kalau bisa dipelajari lagi, karena di kuliah ini nggak dipelajari dari awal. Kita udah ngikutin yang dosennya mau gitu. Terus jangan sampai salah pilih atau asal-asalan pilih ya, karena sayang kali kalau buat ngulang lagi di tahun depan kalau ngerasa akuntansi ini nggak cocok sama kalian. Itu aja sih. Tuh guys, jadi jangan gara penasaran ya. Iya. Bang, permisi mau tanya, dari jurusan apa dan namanya siapa? Nama saya Alif Hidayatullah dari jurusan manajemen. Kalau boleh tahu apa alasan kenapa abang ngambil manajemen itu? Alasan milih manajemen karena passion saya di SMA itu IPS dan suka bidang keuangan. Jadi fokus saya itu nanti manajemen. Nanti kalau di manajemen ini ada konsen keuangan, jadi saya mau fokus ke sana gitu. Kalau dari 1 sampai 10 nih bang, seberapa susah jurusan manajemen itu menurut abang? Karena saya berada di semester 3, untuk kesusahannya itu di angka 5/10. Lumayan tinggi ya. Iya. Kalau untuk kesusahannya itu palingan memahami teorinya aja sih, karena di manajemen ini kebanyakan teori kan daripada operasional hitung-hitungannya. Itu aja sih, memahami teorinya aja. Kalau untuk pesan-pesan palingan bagi teman-teman yang ingin ngambil manajemen, harapannya punya basic keuangan terlebih dahulu di SMA. Ya, punya keuangan, rekomendasinya itu kan lebih ke PS pada IPA. Jadi apabila anak IPA masuk ke jurusan manajemen, itu diharapkan belajar lebih dahulu daripada nganggung-nganggung nanti pada saat pembelajaran. Iya. Terima kasih bang atas waktunya. Oke, sama-sama. Selamat sore Pak. Jadi sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini Pak. Iya. Saya ingin melakukan wawancara singkat terkait karya ilmiah dan karya tulis yang Bapak buat, serta perjalanan Bapak sebagai dosen. Wawancara ini bersifat akademik untuk keperluan tugas perkuliahan Pak. Apakah Bapak berkenan? Ya, berkenan.
Kalau begitu saya izin mulai Pak. Ya. Pertanyaan pertama itu, dari berbagai karya ilmiah yang Bapak hasilkan, penelitian atau temuan apa yang menurut Bapak paling berdampak, serta baik untuk bidang akademik maupun untuk masyarakat? Dan jika ada, apa alasan utamanya Pak? Penelitian yang paling berdampak itu penelitian dari disertasi Bapak. Disertasi. Nah, kenapa itu dikatakan berdampak? Alasannya karena di dalam disertasi itu kan ada kebaruan yang manfaatnya itu untuk perusahaan manufaktur apabila diimplementasikan oleh perusahaan tersebut. Jadi disertasi ini juga sudah diterbitkan juga ke dalam artikel ilmiah apa yang terindeks internasional. Ya, itu merupakan penelitian yang yang memang paling berdampak dari semua penelitian yang pernah Bapak lakukan, karena sampelnya itu juga banyak, ada 150 perusahaan. Satu sampel itu ya satu perusahaan itu ya satu manajer, sampelnya juga manajer. Nah, itu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Untuk karya tulis seperti buku yang Bapak buat itu, sebagai contohnya kan banyak Pak. Yang bisnis internasional itu buku apa Pak? Iya, buku saya. Ada buku saya dengan kawan-kawan dosen lain, ada buku saya dengan mahasiswa Unri. Banyak, ada pengantar bisnis, ada juga komunikasi bisnis. Nah, ini yang terbaru ada manajemen risiko, studi kelayakan bisnis, statistik ekonomi dan bisnis, aplikasi komputer dengan SPSS, banyak. Cek aja di di internet. Ya Pak, ya, dapat Pak. Ya. Ini ada 5. Dan yang ketiga Pak, jika melihat perjalanan karir Bapak sebagai dosen yang saya dan mahasiswa lain senangi, apa momen atau titik balik yang membuat Bapak yakin bahwa dunia pendidikan adalah jalan hidup yang ingin Bapak jalani? Gimana pertanyaannya? Coba ulangi. Jika melihat perjalanan karir Bapak sebagai dosen yang saya dan mahasiswa lain senangi itu, apa momen atau titik balik yang membuat Bapak yakin bahwa dunia pendidikan adalah jalan hidup yang ingin Bapak jalani? Karena sebelumnya kan Pak, pas kelas Bapak, saya pernah dengar kalau Bapak mau kedokteran 2 kali itu Pak. Oh gitu. Nah itu dia. Kalau ditanya keyakinan ya jalan hidup ya memang udah profesi saya dari awal. Dari 2013. Nah, berprofesi sebagai dosen itu di perguruan tinggi swasta sampai sekarang. Nah, kemudian kalau misalnya ada pertanyaannya ya kan, yang kelima tadi, yang keberapa tadi? Pak. Yang ketiga tadi ya kan, momen apa yang membuat Titik balik. saya yakin bahwa dunia pendidikan jalan hidup yang ingin dijalani karena itu sudah dari awal sebagai profesi. Nah, jadi ya udah jelas lah sampai nanti kalau di di dosen itu ada pensiunnya ya. Nah, sampai nanti masa pensiun ya pasti tetap bergelut di bidang dosen, profesionalnya bidang dosen. Nah, setelah pensiun apa ceritanya itu nanti kan gitu. Ya, Pak Jero. Satunya Pak. Menurut Bapak, satu hal apa yang paling penting untuk generasi mahasiswa saat ini agar mampu menulis, meneliti, dan berkarya yang dengan kualitas yang baik? Hal yang penting untuk generasi sekarang ya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, karena banyak mahasiswa generasi milenial ya. Nah, kalau secara umum generasi milenial itu ya paham teknologi gitu ya. Nah, cuman dari segi implementasinya banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang belum menguasai, memahami, apalagi untuk penulisan karya ilmiah. Mahasiswa ini masih minim pengetahuannya dalam penggunaan software atau perangkat lunak untuk diimplementasikan pada karya ilmiahnya ataupun artikelnya gitu. Jadi walaupun dia bidang akademisi itu bisa diimplementasikan dengan baik, ya tentu nanti di dunia kerja menurut saya itu ya diimplementasikan juga. Karena perusahaan-perusahaan itu mencari karyawan-karyawan yang memiliki keahlian yang spesifik
ya kan? Walaupun kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sarjana manajemen, ya kan? Nah, tentu ya bukan ilmu manajemennya saja yang harus diperdalam, tapi keahlian yang lain, spesifikasi keahliannya seperti di bidang IT tadi. Ya, Nah, itu. Ya, itu aja. ya udah Pak. Oke. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang Bapak bagikan. Semoga wawancara singkat ini dapat menjadi inspirasi bagi kami untuk meneliti, menulis, dan karya supaya lebih baik juga. Ya, sama-sama. Tugas apa? Tugas UAS Indo Pak. Sebagai sebelumnya kan saya Siapa dosennya? Ibu Nur Alini Yulia Pak. Oh, jadi berapa orang yang kalian wawancara ini? Cuman satu ya Pak, sorry Pak tuh. Siapa? Saya gitu. Kok saya? Bapak yang berkarya banyak saya tahu Pak. Bu apa namanya? Bu Nur Alini Yulia Pak. Mana tuh? Dia dosen pariwisata Ibu tuh Pak. Kok tahu saya beliau? Hah? Kok tahu beliau Enggak, tentang? Ibu tuh katanya Ah. pilihlah dosen yang menurut kalian paling ramah, paling baik dan bisa diajak. Oh Wawancara gitu. Mahasiswanya yang memilih ya? Iya Pak. Oh gitu. Jadi apa ini? UAS? Bukan? Enggak, kan saya bukan ya Pak. Absennya tuh nggak lulus buat UAS Pak. Oh, Jadi sebagai hukuman Pak. hukuman. Ya Pak. Kalau nggak dikasihnya nilainya gitu. Yang kalau nggak ngulang katanya Pak. Saya pikir kalian tim. Ini bukan. Minta tolong rekamin. Oh, membantu aja ya. Oke lah. Sukses lah. Terima kasih Pak. Ya, Iya, Pak. iya, iya. Terima kasih Pak. Semoga hukumannya nggak ini. Terima kasih Pak. Jadi guys, itulah nasihat dari dosen-dosen dan kakak-kakak kami semua. Jadi semoga bisa diresapi dan dipahami dengan baik. Atas kesalahan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.